Hai teman-teman, hari ini kita bakal membahas salah satu bentuk irisan kerucut yang keren dan agak misterius, yaitu hiperbola. Mungkin kalian sering dengar tentang lingkaran dan elips, tapi tahu nggak sih, hiperbola juga mempunyai keunikan tersendiri. Nah, bentuknya seperti dua kurva saling membelakangi. Tapi ada juga pola sistematis yang luar biasa di balik itu semua. Yuk, mari kita bongkar bareng dan bahas bareng kenapa bentuknya bisa seperti begitu dan gimana rumusnya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai definisi hiperbola. Hiperbola sendiri adalah tempat kedudukan yang titik-titik selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Nah, dua titik tertentu ini adalah titik fokus, nih F1 dan F2, sedangkan selisih jaraknya sama dengan panjang sumbu nyata. Nah, tempat kedudukan titik-titik itu adalah titik yang berada di kurva merah ini. Nah, hiperbola sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Nah, hiperbola horizontal ini terbuka dari kiri ke kanan, jadi fokusnya F1 dan F2 berada di kiri dan di kanan, serta titik puncaknya di P1 dan P2, dan sumbu utama sejajar dengan sumbu X. Nah, sedangkan untuk hiperbola vertikal yaitu terbuka dari atas ke bawah, titik fokusnya berada di F1 dan F2. Titik, titik puncaknya berada di P1 dan P2, serta sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu Y. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur hiperbola horizontal. Pertama adalah titik fokus, yaitu titik yang tetap yang menjadi acuan jarak adalah F1 dan F2. Kedua ada titik puncak, yaitu P1 dan P2. Titik paling dekat dari kurva ke pusat. Titik ini juga titik paling ujung dari kurva tersebut. Ketiga yaitu titik pusat, titik tengah antara kedua puncak maupun kedua fokus. Ini. Keempat adalah sumbu utama atau sumbu transversal. Nah, sumbu utama atau sumbu transversal ini melewati 5 titik, yaitu 2 titik fokus, 2 titik puncak, dan 1 titik pusat. Kelima ada sumbu sekawan atau sumbu konjugasi, yaitu sumbu Y. Di mana sumbu Y ini garis tegak lurus sumbu utama yang melewati titik pusat dan menjadi lebar persegi panjang buat bantu pada grafik hiperbola. Keenam yaitu asimtot, garis A1 dan A2. Dua garis miring A1 dan A2 yang tidak pernah disentuh oleh kurva hiperbola meskipun mereka didekati. Jadi mau seberapa dekat mereka tidak selalu bersentuhan. Nah, ketujuh adalah sumbu nyata yaitu P1 dan P2. Garis yang menghubungkan P1 dan P2 merupakan bagian dari sumbu utama, di mana garis ini terbagi menjadi dua, yaitu A1 dan A2. Jadi boleh dikatakan ini totalnya adalah 2A. Ke-8 adalah garis imajiner AB. Garis yang tegak lurus sumbu nyata yang diperoleh dari lebar persegi panjang bantu merupakan bagian dari sumbu sekawan atau sumbu konjugasi. Ke-9 adalah lactorostum CD dan EF, di mana tali busur terpendek yang melalui masing-masing fokus, yaitu F1 dan F2. Misalnya seperti garis CD untuk F1 dan untuk garis F yaitu untuk F2. Sekarang kita akan membahas untuk A, B, dan C. Nah, AB di sisi A dan B membentuk siku 90 derajat dan sisi C membentuk garis miring. Oleh karena itu, rumus Pythagoras dipergunakan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur hiperbola vertikal, di mana mulai dari titik fokus yaitu F1 dan F2. Dua titik tetap yang terletak di atas maupun di bawah. Kedua yaitu titik puncak, P1 dan P2. Titik yang paling dekat dengan pusat dan berada di atas maupun di bawah. Titik ini juga merupakan titik puncak dari kurva tersebut. Ketiga, titik pusat. Titik tengah dari hiperbola, yaitu titik di antara kedua puncak maupun kedua fokus. Keempat, sumbu utama atau sumbu transversal, yaitu sumbu Y. Garis lurus yang menghubungkan puncak dan fokus. Karena ini hiperbola vertikal, maka arah sumbu utamanya dari atas ke bawah. Serta sumbu utama ini juga melewati 5 titik, yaitu 2 titik fokus, 2 titik puncak, dan 1 titik pusat. Kelima, yaitu sumbu sekawan atau sumbu konjugasi, yaitu sumbu X. Garis lurus yang
tegak lurus, sumbu utama, dan juga melewati pusat. Arahnya mendatar horizontal dan digunakan untuk membantu persegi panjang. Keenam, asimtot, garis A1 dan A2. Dua garis miring yang melewati pusat tapi tidak pernah disentuh oleh kurva. Garis ini membatasi arah lingkungannya hiperbola. Ketujuh, sumbu nyata yaitu P1 dan P2. Di mana sumbu P1 dan P2, di mana sumbu yang menghubungkan kedua puncak untuk hiperbola vertikal ini adalah arah tegaknya. Ke-8, sumbu imajiner AB, di mana sumbu yang tegak lurus sumbu nyata. Nah, sekarang kita memasuki persamaan hiperbola horizontal yang berpusat di titik P0,0 dan juga AB. Nah, menurut definisinya, hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik fokus, yaitu F1 dan F2 adalah tetap, yaitu sebesar panjang sumbu nyata, di mana sumbu nyata adalah jarak dari antara P1 ke P2. Karena O ke P1 adalah A dan O ke P2 adalah A, oleh karena itu total dari keseluruhan panjang sumbu nyata adalah 2A. Jadi bisa kita tulis PF1 dikurang PF2 sama dengan 2A. Dari sini kita bisa menurunkan persamaan hiperbola. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu koordinat dari semua titik. Nah, untuk titik F1 yaitu min C, 0. Karena dia berada di bagian kiri, oleh karena itu dia diberikan min C. Untuk P1 yaitu min A, 0. Untuk P2 itu A, 0 dan P2 dan F2 adalah C, 0. Kita lanjut ke rumus antar jarak. Dimana P1 adalah X F1 dikurang X P2 dibuka kurung dikurangan ditambah Y F1 dikurang Y P2 dikurangan min untuk rumus PF2 yaitu X F2 dikurang XP dikurangkan dikurang Y F2 dikurang YP dikurangkan sama 2A. Nah, untuk PF2 ini kita pindahkan ke bagian kanan. Sehingga jadilah persamaan ini. Kita masukkan dari koordinat titik ini ke sini. Yaitu XF1 menjadi min C. Dan XP menjadi X. Ini minnya dikurangkan ditambah YF1 yaitu 0 dikurang Y dikurangkan. Sama dengan 2A. Tambah, karena ini min kita pindah menjadi plus, akar buka kurung C min X tutup kurung dikurangkan ditambah O min Y kuadrat. Habis itu kita kalikan jadi C kuadrat tambah 2CX plus X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 2A plus C kuadrat min CX plus X kuadrat plus Y. Ini semua kita akan kuadratkan supaya kita bisa hilangkan akarnya. Nah, dari sini mungkin kalian kira bahwa ini susah, ini akarnya hilang, akar dari 2 menjadi 4, A menjadi 2, dan ini akarnya hilang. Tapi bukan begitu. Di sini kita udah ada rumusnya. Kita mengikat rumusnya. Nah, ini dikuadratkan, tentu saja akarnya hilang. A dikuadratkan menjadi 2A, yaitu 2A dikuadratkan dimana menjadi akar dari 2 adalah 4 dan kuadrat dari A adalah 2 plus 2 di sini udah ada 2-nya. Kita masukin lagi A, itu 2A yang tapi belum dikuadratkan. Masukin, habis itu dikali dengan akar dari B dikali juga dengan B kuadrat. Nah, ini pindahin ke sini dikuadratkan, oleh karena itu akarnya hilang. Kita hapus persamaan yang sama. Hapus. Tidak persamaan ini. Nah, dari persamaan ini kita bagi dengan 4 lagi. Supaya kita bisa menghasilkan yang lebih sederhana. Nah, ini kita kalikan pelangi. Hasilnya menjadi ini.
Kita semua ini kuadratkan, habis itu kita kali pelangi. Ini hasilnya ini. A kuadrat menjadi A yang dikuadratkan menjadi A kuadrat. Habis itu akar dikuadrat, tentu saja akarnya hilang. Ini kalikan pelangi, jadilah begini. Kita hapus angka yang sama, yaitu 2A kuadrat CX. Hapus. Sisalah ini. Nah, habis itu A kuadrat 4 pindah ke sini. Ini 2 pindah ke sini. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi buka kurung C kuadrat dikurang A kuadrat tutup kurung X kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat buka kurung C kuadrat min A kuadrat tutup kurung. Kita bisa masukkan sini bersama sini. Totalnya hasilnya menjadi B kuadrat X kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kita bagi lagi menjadi AB. Nah, kalian tentu saja bertanya-tanya, kenapa C kuadrat min A kuadrat bisa menjadi B? Kita bisa lihat dari sini. Nah, hal ini bisa terjadi karena kan A-nya ini pindah menjadi min A. Sehingga C kuadrat min A kuadrat kita ubah saja menjadi B langsung. Dari hasil sini kita akan membagi dengan B, AB. Jadi S kuadrat min A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jika kita mau masukin pusat A, B, kita ganti aja. X kuadrat ini menjadi X min A kuadratkan. Sedangkan Y kuadrat ini kita ubah saja menjadi Y min B kuadratkan. Ya, itu aja sebenarnya 1. Kesimpulannya kita bisa lihat dari soal ini. Ya, kesimpulan rumusnya. Nah, sekarang kita memasuki persamaan hiperbola vertikal yang berpusat di titik 0,0 maupun AB. Nah, konsep dasar hiperbola vertikal sama seperti pada hiperbola horizontal. Kita ambil contoh sebuah hiperbola vertikal yang berpusat di titik 0,0. Nah, hiperbola ini memiliki titik pusat dengan koordinat 0,0, memiliki juga dua titik fokus yaitu F1 dan F2, dan juga dua titik puncak yaitu P1 dan P2. Sekarang kita ambil satu titik sembarang yaitu PXY yang berada di hiperbola tersebut. Menurut definisi hiperbola, himpunan titik-titik pada hiperbola memiliki selisih jarak ke dua titik fokus F1 dan F2 yang tetap dan sama dengan panjang sumbu nyata. Karena ini adalah hiperbola vertikal, maka sumbu nyatanya berada secara vertikal. Dengan demikian, jarak dari titik pusat ke P1 dan P2 adalah B, sehingga totalnya adalah 2B. Jadi, P F1 min PF2 sama dengan 2B. Nah, PF1 kita bisa menjadi akar X F1 min X P2 ditutup kurung dikuadratkan ditambah buka kurung Y F1 min Y P ditutup kurung dikuadratkan min untuk PF2 kita menjadi akar X F2 min XP ditutup kurung dikuadratkan ditambah dibuka kurung Y F2 dikurang YP ditutup kurung 2 sama dengan 2B. Akar kita masukin titik koordinatnya. Jadi X F1 menjadi 0 min XP menjadi X. Sehingga 0 min X tutup kurung 2 plus Y F1 min Y P2 menjadi C min Y. Kita buka kurung C min Y ditutup kurung kuadrat min. Untuk ini kita bisa lihat X F2 menjadi 0 min XP menjadi min X. Sehingga buka kurung 0 min X ditutup kurung dikuadratkan plus buka kurung Y F2 bisa menjadi min C dan min Y P bisa menjadi min Y. Nah, kita buka kurung min C min Y tutup kurung dikuadratkan sama dengan 2B. Nah, ini kita pindahkan ke bagian kanan serta kita langsung saja dikalikan pelangi. Sehingga akar dari X kuadrat plus C kuadrat min 2CY plus Y kuadrat sama dengan 2B.
plus akar dari X kuadrat plus C kuadrat plus 2CY plus Y. Nah, kita akan kuadratkan supaya akarnya bisa hilang. Kita ikuti dengan rumus yang tadi sudah aku berikan, rumus ini, sehingga hasilnya menjadi X kuadrat plus C kuadrat min 2CY plus Y kuadrat sama dengan 4B kuadrat plus 2 dikali 2B akar dari X kuadrat plus C kuadrat plus 2X plus Y kuadrat tambah, tapi kali ini nggak ada akarnya, X kuadrat plus C kuadrat plus 2CY plus Y. Nah, karena ada variabel yang sama, kita hapus saja, yaitu X kuadrat C kuadrat Y kuadrat. Nah, hasilnya menjadi min PCY min 4B min 4CY min 4B kuadrat sama dengan 4B akar X kuadrat plus C kuadrat plus 2CY plus Y kuadrat. Kita ini semua bagi 4, sehingga hasilnya min CY min B kuadrat sama dengan B akar X kuadrat plus C kuadrat plus 2CY plus Y kuadrat. Nah, ini kita semua kasih kuadrat supaya akarnya bisa hilang. Karena ini satu variabel, sehingga kita kalikan dengan dirinya sendiri sehingga kali pelangi ya. Jadi C kuadrat Y kuadrat plus 2B kuadrat CY plus B kuadrat B pangkat 4 sama dengan B kuadrat buka kurung X kuadrat plus C kuadrat plus 2CY plus Y kuadrat. Nah, B kuadrat dikalikan dengan X kuadrat menjadi BX kuadrat, B kuadrat X kuadrat. B kuadrat dikalikan dengan C kuadrat menjadi B kuadrat C kuadrat. Nah, habis itu B kuadrat dikalikan dengan 2CY, hasilnya menjadi 2B kuadrat CY. Habis itu B kuadrat dikalikan dengan Y kuadrat menjadi B kuadrat Y kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat variabel apa yang sama. Nah, variabel yang sama yaitu 2B kuadrat CY. Nah, kita bisa langsung hapus saja. Hasilnya menjadi B kuadrat min B pangkat 4 min B kuadrat C kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat plus B kuadrat Y kuadrat min C kuadrat Y kuadrat. Nah, kita bisa langsung saja hasilnya menjadi B kuadrat menjadi buka kurung B kuadrat min C kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat plus buka kurung B kuadrat min C kuadrat tutup kurung Y kuadrat. Nah, tapi dari sini jangan lupa kita pindahin ini ke sini dan ini ke sini supaya kita bisa menjadi bagian ini. Habis itu dari B kuadrat min C kuadrat kita bisa ubah menjadi min A kuadrat, sehingga hasilnya menjadi min A kuadrat B kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat min A kuadrat Y kuadrat. Nah, kita bisa bagikan dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga hasilnya menjadi min 1 X kuadrat per A kuadrat sama min Y kuadrat per B kuadrat. Nah, jika kita ingin mengubah menjadi titik pusat A, B, gampang, kita ubah saja. X kuadrat menjadi X min A kuadratkan. Kalau Y, kita bisa ubah saja menjadi Y min B kuadratkan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persamaan asimptot hiperbola. Jika X semakin besar, positif tak hingga atau semakin kecil, negatif tak hingga, kurva hiperbola mendekati garis lurus tertentu yang disebut dengan garis asimptot. Namun kurva tidak akan pernah benar-benar menyentuh garis tersebut. Hanya terus mendekati terus-menerus. Kita tahu bahwa asimptot merupakan garis yang didekati oleh kurva sampai tempat jauh yang tak terhingga. Di sini kita akan coba menurunkan bagaimana persamaan asimptot hiperbola. Untuk hiperbola horizontal gambarnya seperti ini. Hiperbola horizontal gambar yang kurva yang warna merah ini. Sedangkan garis asimptotnya ada dua, yaitu A1 dan A2 yang berwarna ungu. Ini dua asimptot hiperbola yang berpotongan di titik pusat 0 atau koordinatnya 0,0. Oke, nah gini, kita buat persamaan asimptot hiperbola dan persamaan hiperbola. Itu adalah persamaan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, X kuadrat per A kuadrat kita pindahkan ruang ke kanan, sehingga Y kuadrat per B kuadrat sama dengan X kuadrat per A kuadrat min 1.
Ini kita semua kalikan dengan B kuadrat per X kuadrat, hasilnya menjadi Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat min B kuadrat per X kuadrat. Nah, hasilnya menjadi Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Yang di dalam suku-suku itu dibagikan dengan B kuadrat ke A kuadrat. Jadi, suku pertama habis menjadi 1 B kuadrat per X kuadrat, sedang dikalikan dengan A kuadrat per B kuadrat. B kuadratnya kecoret, jadi tinggal A kuadrat per X kuadrat. Nah, ini kita semua akarkan supaya kuadratnya bisa hilang. Jadi hasilnya menjadi Y per X sama dengan plus minus B per A akar dari 1 min A kuadrat per X kuadrat. Nah, karena kita bahasnya asimtot, kita lihat perilaku X sama dengan minus, tak hingga dan plus tak hingga. Mendekati tak hingga, maka A kuadrat per X kuadrat itu akan mendekati 0. Misalnya, A kuadrat per X kuadrat mendekati 0, berarti semua 0 yang nilai akar tinggal 1 min 0. Yang berarti ya 1 akar 1, ya 1 dikalikan plus minus AB. Ya berarti di sini kita bisa dapatkan Y per X ya sama dengan plus minus B per A. Tapi kok ada plus minusnya? Ya, plus minus ini artinya ada garisnya ada 2 gradien. Jadi Y sama dengan B per AX dan juga Y sama dengan min B per AX. Nah, jika kita ingin masuk ke pusat A, B, kita bisa langsung buat aja menjadi Y-nya itu menjadi Y min B sama dengan plus B per A, jadi X-nya itu menjadi X min A. Jadi totalnya menjadi Y min B sama dengan plus minus B per A buka kurung X min A tutup kurung. Oke, nah kita misalkan A sama dengan B, maka kedua asimtot hiperbola saling tegak lurus. Hiperbolanya bisa disebut dengan hiperbola ortogonal. Jadi gini, kalau kita misalkan A sama dengan B artinya B per A kan sama, satu artinya asimtot pertama dan garisnya itu Y sama dengan X, dan asimtot kedua itu garisnya Y sama dengan min X. Jadi di sini kita bisa tulis kalau misalkan A sama dengan B, maka persamaan garis asimtotnya Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Y sama dengan X berarti gradiennya sama 1, misalkan M1 ya. Garis Y sama dengan min X, gradiennya misalkan M2. Jadi kita bisa langsung tulis ini M1 dikali dengan M2 yaitu 1 dikali dengan min 1, hasilnya menjadi min 1. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua asimtot ini saling berpotongan tegak lurus di titik pusat hiperbola. Jadi ngerti ya? Jadi asimtot hiperbola selalu berpotongan di titik pusat hiperbola, tapi tidak selalu tegak lurus. Tegak lurus itu bisa terjadi kalau misalkan A sama dengan B. Nah, kalau misalkan asimtotnya itu asimtot hiperbola saling berpotongan tegak lurus, maka hiperbolanya bisa kita sebut dengan hiperbola ortogonal. Jadi ini adalah kesimpulannya. Jika kalau mau dicatat bisa di pause dulu ya sebentar. Dan ya, sekian dari saya. Terima kasih.